teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Dewi Sukairana, NPM 183101167 dari kelompok 16. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit dengan teman-teman mengenai truncus cerebri F12 dari NERV. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ingin sedikit membahas tentang ini namanya adalah diencephalon thalamus. Nah, di sini ada namanya bagian biru ini ada nuklei metatalami, yaitu nuklei dibagi jadi dua, nuklei corporis geniculati lateralis sebagai penglihatan dan nukleus corporis geniculati medialis sebagai pendengaran. Ada juga ventriculus lateralis, ada capsula interna, nuklei reticulares, nuklei anteriores, nuklei mediales, dan ada nuklei mediani. Oh ya, sebelumnya di nuklei anteriores ini dia juga punya namanya nuklei dorsales atau nuklei posteriornya. Di bagian yang merah ini atau bagian pink ini kita bisa lihat dari merah, pink sampai pink yang paling muda itu ada nuklei ventralis, ada nuklei ventralis intermedius, ada nukleus ventralis posterolatralis, ada nukleus ventralis posteriomedialis. Selanjutnya saya akan membahas tentang truncusnya ya. Nah, untuk truncusnya sendiri di sini ada namanya truncus encephali. Dia mempunyai beberapa struktur, antara lain ada glandula pinealis, ada colliculus superior, ada colliculus inferior, ada pendiculus cerebri dan pons. Nah, perlu diingat bahwa truncus encephali ini dia terdiri atas mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Untuk ponsnya sendiri kita bisa lihat di sini letak dari si pons tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada namanya fossa rhomboidea. Ini akan dibahas di bawah ini. Nah, ini ya. Ini adalah fossa rhomboidea, dilihat dari sisi posterior. Di sini terdapat beberapa struktur antara lain colliculus facialis, ada area vestibularis, ada pendiculus cerebralis superior, ada yang medius, ada yang inferior, ada sulcus medianus, ada trigonum nervi hypoglossy, ada trigonum nervi pagi. Nah, kita juga bisa lihat di halaman selanjutnya ini ada mesencephalon dan glandula pinealisnya. Di sini kita dapat melihat thalamus, colliculus superior, colliculus inferior, velum medullaris superius, ada brachiolum colliculum superioris, ada brachium colliculum inferioris, ada pendiculus cerebralis superior, dan ada fossa rhomboidea. Nah, ini kalau di sini di rhomboideanya di bagian sebelah sini. Nah, kita bisa lanjutin di selanjutnya. Nah, untuk gambaran ini dia adalah truncus encephali juga, tapi dilihatnya dari sisi yang berbeda, yaitu kita melihat truncus encephali ini dilihat dari posterior superiornya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai serabut sensoris. Nah, serabut sensoris ini terletaknya ada di nervus. Itu ada nervus 1 yaitu olfactorius, nervus 2 opticus, ada nervus 4 trochlearis, ada nervus 3 di trigeminus, ada juga dia di bagian facialis atau nervus 7, ada juga di nervus 8 atau vestibulocochlearis, ada di bagian 9 itu glossopharyngeus, ada juga di bagian nervus 10 vagus. Nah, cuman di situ aja. Nah, kalau untuk serabut motoriknya sendiri kan itu ada yang volunter maupun involunter. Kalau volunter itu motoriknya dia terdapat di bagian nervus 4 yaitu ada di trochlearis, ada di nervus 5 ada di trigeminus, ada nervus 6 ada di abdusen, ada di facialis yaitu nervus 7, ada di nervus 9 atau
glossopharyngeus dia juga terdapat di hipoglossus atau nervus 12. Nah, kalau untuk si motorik yang involunter itu terdapat di nervus 3, di mana itu ada oculomotorius, ada di nervus 10 itu vagus, dan nervus 11 yaitu accessorius. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 12 nervus yang ada. Yang pertama kita lihat di sini jelas banget gambarnya. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Nervus 1 ini fungsinya adalah membawa dorongan membau dari reseptor di dalam mukosa hidung untuk menuju ke otak. Jadi simpelnya olfactorius itu adalah nervus untuk mengindu atau membau. Selanjutnya ada nervus opticus. Nervus 2 ini adalah fungsinya membawa dorongan visual dari mata menuju ke otak. Jadi intinya nervus ini adalah untuk melihat. Selanjutnya kita masuk ke nervus 3 atau nervus oculomotorius. Ini fungsinya untuk mengangkat kelopak mata atau juga kontraksi untuk pupil. Selanjutnya ada nervus trochlearis. Nah, ini fungsinya juga untuk menggerakkan mata, cuman berbeda arahnya. Ini untuk menggerakkan mata ke dalam dan ke bawah. Selanjutnya ada nervus abducens. Nervus abducens ini dia adalah nervus nomor 6. Dia ini fungsinya untuk defisiasi mata kolateral. Maksudnya defisiasi mata kolateral itu adalah pergerakan mata kita bisa ke ujung kanan dan ke ujung kiri. Selanjutnya kita lihat nih, ada namanya nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini punya untuk fungsi motorik dan sensoriknya. Kalau untuk motoriknya dia adalah masseter atau otot untuk mengunyah. Nah, kalau untuk sensoriknya itu adalah kulit yaitu kulit yang ada di bagian wajah. Selanjutnya kita masuk ke nervus facialis. Nervus 7 ini ada juga motor dan sensoriknya. Nah, untuk motoriknya, facialis ini adalah otot-otot untuk ekspresi wajah kita. Misalnya kita senang atau lagi sedih, itu dia mengontrol untuk ekspresi muka kita. Termasuk otot dahi juga, sekeliling mata, serta mulut, dan salivasi. Untuk sensoriknya, yaitu untuk pengecapan 2/3 depan lidah, yaitu dari manis, asam, dan asin saja. Selanjutnya ada nervus nomor 8 yaitu vestibulocochlearis. Ini fungsinya adalah untuk pendengaran dan untuk keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya ini ada ini adalah nervus glossopharyngeus. Nih, glossopharyngeus. Dia ini fungsinya ada motorik dan sensoriknya. Kalau motoriknya itu hampir sama dengan sensoriknya, yaitu untuk refleks muntah. Kalau dari motoriknya itu dia untuk menelan, ada refleks muntah. Terus kalau dari sensoriknya itu untuk lidah posterior, termasuk untuk mengenali rasa pahit. Selanjutnya ada vagus nih, nervus nomor 10 vagus, fungsinya ada motorik, ada sensoriknya pula. Untuk motorik dia itu untuk refleks muntah, fonasi, dan viscera abdomennya. Kalau untuk sensorik dia ada untuk refleks muntah juga, viscera leher dan toraks serta abdomen. Selanjutnya ada si nervus accessorius. Ini nervus nomor 11 ini fungsinya adalah untuk otot sternocleidomastoideus di bagian atas dari otot trapezius untuk pergerakan kepala dan bahu kita. Yang terakhir ada nervus 12 yaitu namanya adalah nervus hypoglossus nih.
Dia ini untuk pergerakan lidah, fungsinya untuk pergerakan lidah. Nah, untuk di halaman selanjutnya teman-teman bisa lihat di halaman 291. Nah, nih tadi dari olfaktorius itu mucosa olfaktoria. Ada dari opticus, oculomotorius, trochlearis, digeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, valgus, accessory dan hypoglossus. Nah, nih ada fungsinya masing-masing. Ini untuk retina, otot intraokular ekstraokular. Jadi teman-teman bisa lihat ringkasannya di tabel ini agar lebih mudah. Nah, di bawahnya itu ada nih nukleus, tapi cuman ada beberapa nervus aja yang ada nukleusnya. Nah, kenapa gitu? Karena untuk nervus trochlearis, abducens, accessoris dan hypoglossus, mereka tuh masing-masing hanya punya satu nukleus, sehingga tidak disebutkan di tabel ini. Nih contohnya ada oculomotorius, dia punya nukleus nervi oculomotori dan accessoris nervi oculomotorii. Ada trigeminus, itu ada motorius nervi trigemi, mesencephalius nervi trigemi. Ada nucleus pontillus, ada spinalis nervi trigemi. Selanjutnya ada facialis, vestibulocochlearis, ada glossopharyngeus dan vagus. Masing-masing punya, kalau vestibulo ini dia punya vestibulares dan cochleares. Kalau glossopharyngeus itu punya salivatorius inferior ambigus, spina nervi trigemini. Ada nucleus tractus salitarii. Ini juga ada dari vagus. Yang terakhir ada nucleus dorsalis nervi vagi, ada ambiguus sama spinal nervi trigemini serta tractus solitarii. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai klinis yang ada di truncus cerebri at 12 nerve ini. Baik, untuk klinisnya di truncus cerebri at 12 nerve ini saya akan membahas mengenai anosmia. Kalian udah pernah dengar belum sih anosmia itu? Belum. Kalau belum pernah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai anosmia ini. Jadi anosmia itu adalah istilah yang menggambarkan kondisi kehilangan kemampuan penciuman seseorang. Berarti yang mengalami kendala atau gangguan ini adalah nervus 1, yaitu nervus olfaktoriusnya. Dia mengalami gangguan di mana gangguan itu menyebabkan kemampuan penciuman seseorang itu menurun. Nah, kehilangan penciuman ini tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena tidak bisa mencium atau menyindu aroma akan suatu hal. Karena kehilangan kemampuan penciumannya ini akan berpengaruh pula pada indera pengecapannya, karena indera pengecapannya pun tidak akan dapat merasakan rasa dari makanan yang mereka konsumsi pada penderita anosmia ini. Nah, kebanyakan kasus anosmia ini bersifat sementara yang seringkali disebabkan oleh flu dan dapat hilang setelah flu itu sembuh. Tapi pada beberapa kasus pula anosmia ini dapat terjadi dalam jangka yang begitu panjang. Biasanya bisa permanen. Ini biasanya menyerang pada orang tua atau lansia, di mana anosmia itu berlangsung cukup lama, yang merupakan ini akan menyebabkan suatu gejala yang serius, gejala penyakit yang serius. Nah, secara umum juga anosmia itu merupakan kondisi yang terjadi pada saat molekul yang menimbulkan bau itu terhalang untuk menempel pada ujung saraf pembau di hidung, yaitu nervus olfaktorius itu. Dan juga dapat terjadi gangguan saraf dari hidung menuju otak, yaitu nervus olfaktorius juga. Adapun ada beberapa penyakit ini yang dapat menyebabkan
si anosmia ini, yaitu permasalahan di dinding dalam hidungnya akibat adanya suatu iritasi atau penumpukan lendir, contohnya sinusitis, pilek, flu maupun rinitis. Ada juga penyumbatan pada rongga hidung, contohnya kelainan tulang hidungnya, misalnya tulang hidung dia bengkok karena suatu cedera, bisa tumor atau polip hidung. Sekiranya cukup dari saya pembahasan sedikit mengenai truncus cerebri F12 nerve ini, dimulai dari strukturnya, serabut sensoriknya, motoriknya, maupun penjabaran mengenai 12 nervus yang ada, serta satu klinis yang saya bahas yaitu mengenai anosmia. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.